Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga kalian sehat selalu ya. Untuk yang belum berlangganan, silakan berlangganan, tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Anime Boruto episode 252 berjudul Keyakinan yang Kuat. Siaran 5 Juni 2022. Boruto bersama dengan Sarada dan Mitsuki memutuskan untuk pergi dan bertemu dengan Kojuro. Kojuro saat ini menuju medan perang yaitu ke Shinonome 1 untuk menghadapi klan Funato. Boruto dan rekan satu timnya akhirnya bertemu Kajiki, pembuat kapal yang juga guru Ikada. Akhirnya Kajiki bersedia untuk membantu mereka mengejar kapal Kojuro. Dengan bantuan Kajiki, tim mereka entah bagaimana berhasil tiba di lokasi Kojuro. Dan misi Boruto adalah untuk membujuk Kojuro dan Ikada selaku pemimpin klan Funato. Akankah Boruto berhasil hentikan rantai kebencian? Di Pratinjau, Ikada dan pasukannya terus maju melalui lautan mati yang menakutkan. Tapi di sini Ikada lah yang mengemudikan kapal besar tersebut. Tampaklah di sini Arumi sangat senang melihat Ikada mulai bersemangat. Jika diingat, ini seperti saat Ikada mengemudi bersama Boruto dulu. Tujuan mereka mencoba untuk menghancurkan bagian dari Shinonome yang merupakan fasilitas pembangkit listrik yang baru dikembangkan di negara air. Sekilas diperlihatkan bahwa episode 252 ini Kojuro dan Arumi mulai saling menyerang. Ini artinya mereka berhasil melewati laut mati dan pertempuran pun pecah di episode ini. Sedangkan perkelahian antara Denki Iwabe melawan Buntan Kyoho terus terjadi. Mungkinkah mereka berhasil menyadarkan Buntan dan Kyoho atas kejadian ini? Patut ditunggu ya. Boruto episode 252 ini akan dikerjakan oleh Studio Fortune setelah aksi epik di episode 251 sebelumnya. Kemungkinan di episode ini akan sedikit mulai santai lagi tentunya. Sebelum menonton episode 252, tentu menarik membahas Boruto episode 251 lalu. Ikada berhasil membangkitkan kekuatan besar dalam dirinya. Ikada akhirnya memiliki insang di lehernya seperti Arumi, Isari, dan Seiren. Tekad Ikada setelah kematian Seiren memuncak. Ikada akan memenangkan pertempuran ini tentunya. Apa saja poin penting di episode ini? Simak satu persatu. 1. Studio yang mengerjakan. Boruto episode 251 dikerjakan oleh Studio Pierrot bersama dengan Studio Jiwo Animation. Jika diperhatikan, memang ada beberapa adegan aksi dengan detail gerakan yang baik. Tentu saja Pierrot khusus mengerjakan adegan aksi yang epik di episode ini. 2. Laporan kematian Kagura dan Hebishigo. Laporan kematian Kagura dan Hebishigo sampai ke telinga Kojuro. Tentu Kojuro sangat terpukul atas kematian Kagura dan Hebishigo. Di samping itu, dia lega karena pasukan elit Funato gagal menembus pertahanan yang dijaga. Kojuro memuji Boruto dan lainnya, serta Buntan dan Kyoho atas prestasi ini. Serta memuji Kagura karena keputusannya tepat dengan membawa Buntan, Kyoho, dan Hebishigo. Tetap saja kemarahan Kojuro memuncak karena klan Funato yang masih terus menantang mereka. 3. Ikada adik Seiren. Boruto sangat menyesal telah membuat kesalahan besar. Dia telah bekerja sama dengan Kagura untuk melukai Seiren. Dan nyatanya Ikada adalah adik Seiren sendiri. Dengan ini, Boruto akan dibenci Ikada yang menjadi target balas dendam seluruh klan Funato. Tampak Boruto depresi dan tidak bisa berkata-kata akan hal ini. 4. Kojuro bersikap baik. Isari rupanya memiliki pandangan ke depan yang cukup baik. Dibanding ayahnya, Isari berpikiran maju. Dia memilih untuk melakukan perjanjian damai dengan syarat. Tentu Isari ingin mereka hidup berdampingan dan tak perlu berselisih.
Isari menawarkan ini karena Isari yakin dia sekarang pemimpin Funato. Ini mengingat kematian dari Seiren dan saudara lainnya. Disinilah Kojuro bersikap bijak dan akan mempertimbangkan pendapat Isari tentunya. 5. Siaran di bajak Funato. Rupanya teknologi Funato juga canggih. Mereka bisa membajak siaran Funato. Arumi mengumumkan perang kepada negara air. Kali ini ternyata Ikada menjadi pemimpin klan Funato. Tantangan Arumi untuk melakukan serangan langsung dengan target Shinonome 1. Tentu saja siaran ini membuat Kojuro kebingungan. Arumi mengatakan tidak akan mengampuni siapapun yang berpihak pada negara air. Disinilah tombak Isari yang hidup tampak murka dan menyerang Isari. Tombak ini sebelumnya milik Arumi dan selalu membantu Arumi dalam pertempuran. Jadi tombak ini masih menuruti pemilik sebelumnya. Dengan ini, Isari sampai terbunuh tombaknya sendiri. 6. Funato Ikada. Ikada juga menyatakan dengan serius untuk berperang dengan negara air. Dia jelas mengatakan akan menghancurkan Shinonome 1. Mereka menuju ke Kirigakure bahkan melalui Laut Mati yang sangat berbahaya. Disinilah Kojuro tetap akan melindungi Shinonome 1, di mana itu adalah teknologi penting yang dibutuhkan. Dan bisa saja jika dihancurkan akan menimbulkan bencana yang mengerikan. 7. Pendapat Boruto. Boruto sangat kalut, dia berpikir tidak bisa untuk menyerang Ikada temannya sendiri. Sedangkan Buntan dan Kyoho marah kepada klan Funato dan akan membasmi mereka semua. Kawaki juga seperti itu, dia hanya berpikir menyerang balik musuh yang menyerangnya. Namun berbeda dengan Mitsuki, dia paham betul sifat Boruto. Dia sebagai cloning berhasil sadarkan Boruto. Apa sebenarnya yang ingin Boruto lakukan? Akhirnya Boruto sadar bahwa dia harus menghentikan perang itu. Dia memutuskan untuk menemui Kojuro dan mungkin akan menemui Ikada juga. Atas hal ini, Buntan dan Kyoho tidak setuju. Mereka menentang keras Boruto dan mulai menyerang Boruto. Untung saja Denki dan Iwabe menghadang mereka. Ini membuat Boruto, Mitsuki, dan Sarada berhasil melarikan diri dari sana. Namun yang disorot bagaimana Lee bingung. Tentu ini karena Hebishigo sebelumnya telah mati. Dia menjadi bingung atas perasaannya sendiri. Paling menarik di mana tampak Kawaki berwajah kesal. Pendapatnya mengenai peperangan ditolak mentah-mentah oleh Boruto dan lainnya. Kita tidak tahu apakah Kawaki tetap mengikuti Boruto atau Kawaki akan melakukan hal lain. Simak di episode berikutnya. 8. Ikada melewati Lautan Mati. Dengan menempuh jalur terdekat yaitu Lautan Mati, mereka akan bisa menyerang Shinonome 1. Dengan penjagaan yang minim, serangan mendadak ini akan menguntungkan klan Funato. Melewati Lautan Mati tentu mustahil dilakukan. Namun karena Ikada sudah terbiasa sebelumnya, dia akan bisa melewati lautan ini dan tiba di Shinonome 1. Dia akan bisa melewati lautan ini dan tiba di Shinonome 1 lebih awal. Mizukage Kojuro yang mendengar ini kemudian dia berangkat. Dia mendapat firasat klan Funato akan bisa melewati Lautan Mati dengan selamat. Namun risikonya mereka hanya mendapat pasukan yang sedikit. Karena pasukan lainnya berada di tempat jauh dan membutuhkan banyak waktu menuju Shinonome 1. Episode ini diakhiri bagaimana Boruto, Kawaki, dan Sarada berlari menuju ke tempat Kojuro. Nah, itulah sekian pembahasan dari kami dan saksikan terus kami hanya di Awan Kai News. Terima kasih dan sampai jumpa.